Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, hi class. Good morning. Morning, Miss. Morning, Miss. Okay, it's nice to see you again in this class. And actually, how are you today? I'm I'm good. good. Are you good, guys? Okay, that's Yes. nice. Yeah. Okay, before we start our discussion or our class, Atin, please guide your friend to pray together first. Okay, my friend and my teacher, let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you so much, Ati. And for the next leader, maybe it will be David. Yeah, David, you have to prepare yourself to guide your friend to pray together after this meeting, maybe. Yeah, after this meeting at the end of our meeting. Yeah, prepare yourself. Okay. Okay, guys. Actually, okay, that's nice. Okay, actually, I wanna ask you something. Is there anyone absent today? Is there anyone absent? No, no one? No one, Miss. Okay, that's nice. Oh, okay. I really love this class because ya kalian tuh keren banget kalau dari segi kehadiran, jarang bolos, nggak ada yang bolos-bolos. Kalau izin juga izinnya yang baik dan itu saya suka sekali ya. Keep up your work. Jadi pertahankan prestasi ini ya. Ini kelas unggulan nih, keren ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya semakin bisa bersemangat lagi ya. Okay, class. Before we start our class, saya ingin mengecek dulu semangatnya nih. Kira-kira ini kan udah agak siang ya, ini udah jam kedua. Saya mau ngecek dulu semangatnya, ya. Nanti kalau misalkan Ibu bilang, "Are you ready?" Nanti kalian silahkan ayunkan tangannya, tapi gunakan kepalan. Kemudian diayunkan tangannya, kemudian bilang ready. Ya, are you ready? Ready. Ready, Oke, mungkin bisa di-unmute dulu aja. Oke. Mic-nya di-unmute dulu. Supaya nanti suaranya kita kompakkan gitu ya. Oke. Rio, oke, unmute dulu mungkin sama Ika. Di-unmute dulu. Oke, ya. Oke. Saya akan bilang sekarang ya. Are you ready? Ready. Ready. Are you ready? Ready? Ready, Miss. Are you ready? Ready. Okay, that's nice. Ya. Saya bisa lihat semangatnya dari keren kalian ya. Good job ya. Okay, so let's start our class today ya. As you can see on the screen, there is our topic today. So today we're gonna talk about animal. Animal tuh apa sih ya sebetulnya dalam bahasa Indonesia? What is animal? Hewan, Bu. Bahasa. Hewan. Oke. Binatang, Bu. Hewan ya. Binatang, betul. Jadi hari ini kita akan membahas seputar binatang dan juga seputar hewan yang memang mungkin itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Kita hidup berdampingan dengan hewan ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau bilang dulu tentang tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya kita akan fokus pada kegiatan dan membaca sebuah teks yang berhubungan dengan animal atau yang berhubungan dengan binatang. Kita akan lebih mengenal lagi bagaimana karakteristik, kemudian jenis-jenisnya dan lain sebagainya tentang binatang. Nah, kemudian nanti juga di akhir kita akan bersama-sama mengidentifikasi kosakata berbentuk adjektif, kata sifat, kemudian juga nanti kita akan menganalisis, yang kemudian dari hasil analisis itu nanti kita akan membuat sebuah project-nya berupa mind mapping. Nih Ibu mau tanya dulu, pernah nggak kalian buat mind mapping sebelumnya?
Belum, Bu. Ada yang pernah membuat mapping? Belum, Bu. Apa itu, Bu? Kalau buat map-nya saja pernah Bu pelajaran IPS. Oh, pelajaran IPS sudah ada yang pernah. Oke, berarti sudah ada gambaran bentuk-bentuknya ya. Bagi yang belum, nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara membuat mind mapping dari sebuah informasi ya. Oke. Tapi, nah kita akan lihat lagi di tayangan selanjutnya yang ini. Let's answer the questions. What animal can you see in this picture? Oke, hewan apa sih sebetulnya ini yang ada di layar kita ini? Ada yang bisa tebak ini Kuda, hewan Bu. apa? Are you sure? This is kuda? Ini mirip kuda, Bu. Oke. Krokodil. Cantik. Jerapah. Kenapa? Sapi. Camel itu apa, Mem? Oke, sama-sama punya hewan yang panjang. Kenapa? Kenapa? Camel itu apa? Snack. Oh, oke, camel. Oke. Camel itu apa, Nama Mem? hewannya ya. Cara bacanya, you can say camel. Oke, Atin, would you like to repeat camel? Camel. 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 It's camel. Camel. Ya, oke. Camel. Good. Ya, good pronunciation. Oke, camel dalam bahasa Indonesia itu artinya unta. Ya, ini bukan kuda, bukan juga Lagi tadi apa? sapi. Ada yang bilang jerapah, mungkin mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ini unta. Ada yang pernah lihat unta sebelumnya? Have you ever seen camel in your reality life? Pernah nggak? Pernah, Dalam Belum, hidup- Bu. Pernah Bu di TV. ABS. Nggak ada, Bu. Di sini, Bu. Harus ke Makkah Bu. Oh, nggak ada. Oke. Mungkin kita pengalaman tahu untanya itu dari handphone mungkin ya, atau televisi, atau ada yang pergi ke Mekah, kemudian berfoto dekat dengan unta, baru kita sadar bahwa itu ada unta, begitu ya. Mungkin suatu saat kita bisa pergi ke Kebun Mekah dan binatang, Bu. unta secara langsung. Mudah-mudahan ya. Oke. Next Di kebun. question. Next question. Okay, wait. What animal can we see at the zoo? Nah, Ibu mau tanya nih, have you ever gone to the zoo? Pernah Yes. nggak kalian pergi ke zoo, kebun binatang? Pernah, Bu, Oke. pernah. Yes. Would you like to please mention what animal can you see at the zoo? There are so many animals there. Okay, mention it, please. Monkey, crocodile, Good, and monkey. then snake, Yeah. and then camel, and then and many more. Okay, many more, yeah. And so many animals that we can see at the zoo. Ya, Atin pernah ke zoo nggak, Atin? Ke zoo nggak ada, Mem, di sini, Mem. Oh, nggak ada. Tapi kalau Oke, monkey berarti banyak, belum Mem. pernah ya. Monkey banyak. Oke, itu kebun binatangnya asli dari hutan begitu ya. Good job, oke good. Kalau misalkan kita belum pernah nih ke kebun binatang, nah sekarang Ibu mau tanya, kira-kira what animal can we see around our house? Di lingkungan rumah kita kira-kira binatang apa ya yang sering kita lihat tuh? Ayam, Bu. Ayam, Asli. Bu. Enggak, Mem. Kenapa? Bebek. Bebek, apalagi? Kucing, Mem. Kucing. Oke, what is kucing in English? Cat. Cat. Oke, good job, Atin. Ya. Asin, Lizard. apalagi Swir? A lizard. Oke, good. Ika. Mouse. Mouse in our house ya. They are so Semut. Oke, good ya. Jadi, banyak sekali binatang yang bisa kita temukan ternyata ya. Bukan saja ke kebun binatang, tapi di lingkungan rumah kita juga banyak sekali binatang yang sering kita temui. Nah, makanya hari ini kita akan lebih dekat lagi dengan mengenali binatang itu sendiri ya. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya nih, what is your favorite animal? Tadi kan ada yang di zoo, ada yang di lingkungan rumah, kira-kira kalian binatang favoritnya apa?
What is your favorite animal? David, are you here? Yes, I am. I like duck. Yeah? I like duck. Yes. Okay. Why do you like it? My favorite. Yes, yes, yes. Kenapa suka Because itu? duck is funny, I think. Oh, okay. Duck Yeah, is from so its face, funny. yeah. Good job. Suka bebek gitu ya, karena dia agak-agak lucu begitu ya. Betul? Yes, yes, ma'am. I like it. Okay, good. How about you, Ita? What's your favorite animal? I like kelinci, ma'am. Kelinci, oke. Kira-kira nih teman-teman, kelinci itu apa ya dalam bahasa Inggris? Ada yang tahu tidak? Ita? Rabbit, ma'am. Rabbit, ma'am. Okay, good job. It's rabbit. Jadi Ita sukanya rabbit katanya. Ita kenapa suka rabbit? Why do you like it? Funny, ma'am, lucu. Terus kalau dipegang itu lembut bulunya. Oke, bulunya tuh lembut, kemudian lucu juga ya. Setiap orang rata-rata suka ternyata Lagi pada kalau kelinci ya. makan itu mulutnya gini-gini, hidungnya itu gerak-gerak, ma'am. Oh, gerak-gerak. Oke. Jadi cara makannya juga berbeda ternyata ya dari hewan yang lainnya. Kalau kelinci itu lucu sekali ketika makan ya. Oke, bagus. Jadi itu pengalaman kalian. Nah ya, setelah tadi kita tahu bahwa ternyata David tuh favoritnya bebek karena dia lucu. Ita juga punya hewan favorit tadi kelinci karena dia juga lucu. Kemudian bulunya lembut. Kemudian juga pas makannya dia beda cara makannya dari yang lain. Nah, itu berhubungan dengan descriptive text ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang descriptive text. Nah, kalau misalkan di pertemuan sebelumnya we just focus on the person, describing person. Jadi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita hanya fokus membahas tentang orang, hari ini descriptive text-nya kita akan secara khusus mendeskripsikan animal atau binatang. Ya, ini mungkin materinya kita review saja ya, karena sudah Ibu diskusikan juga, sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Ini ada descriptive text ya. Kemudian descriptive text itu sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, kira-kira kalau descriptive text menjelaskan apa saja sih? Misalkan pakainya descriptive text, Atin. Descriptive text itu digunakan untuk menjelaskan apa saja ya? Fisiknya, ma'am. The fisik. Fisiknya, oke. Terus apa lagi? Warnanya, ma'am. Oke, warnanya. Lalu kalau misalkan tempat hidupnya, cara makannya, apakah itu termasuk juga mendeskripsikan? Yes, ma'am. Oke, ya, guys, ya, betul, hebat ya, kelas ini hebat-hebat ya. Jadi betul kalau misalkan descriptive text itu secara khusus untuk mendeskripsikan hal-hal yang sudah tadi kalian sebutkan sebelumnya ya. Jadi itu tentang descriptive text. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang fungsinya yang tadi sudah disebutkan ya, untuk mendeskripsikan ciri-ciri, kemudian karakter, ciri-ciri fisik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga, ini di dalam struktur teksnya kita bagi menjadi dua bagian, ada identification and description. Kalau di identification, Ibu ingatkan lagi, nanti di identification ini dia fokus pada membahas sesuatu yang sedang kita deskripsikan. Kalau deskripsi otomatis itu adalah penjelasan dari ciri-ciri yang sudah tadi disebutkan, ya. Oke, kemudian juga, nah ini ada contohnya. Observe the example below. Oke, what animal can you see in this picture? Priyo. Orang What utan, animal? ma'am. Oke, orang utan. Orang Betul. utan. Betul, orang utan. Who is the name of this orang utan?
What is the name? Sorry, what is the name of this orang utan? Bungo. Bongo. Orang hutan. Bongo, good Oh, job bongo. ya. Bongo di orang utan. Jadi ini ada orang utan, namanya adalah bongo. Nah, di sini secara khusus kita membaginya menjadi dua paragraf, ada identification dan description. Ya, di identification di sini kan tadi Ibu sudah bilang itu mendeskripsikan bukan menyebutkan objek yang sedang kita deskripsikan, yaitu tadi orang utan ya. Ada di sana ya. Ada there is an orang utan. Berarti kita lagi ngebahas orang utan. Kemudian description-nya itu otomatis ciri-ciri fisiknya. Ya. Oke, Atin, would you like to mention please about the one of characters of orang utan? Sebutin It satu has karakter. brownish fur. Oke, it has brownish fur. Punya bulu yang warnanya coklat begitu ya. Oke, good job Atin. Ya, jadi itu salah satu ciri-ciri yang muncul dalam mendeskripsikan bongo ini ya. Next. For the next, nah ini ada language features-nya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahasnya tentang orang, kita akan secara spesifik di sini bahasnya tentang binatang. Ada specific participant, nanti disebutkan apa binatangnya. Contohnya my little cat. Berarti hewan apa nih? Dari judul ini, my little cat, kira-kira hewan apa yang sedang kita bicarakan? It's a cat. Cat. Oh, that's good. Ya, it's cat, my little cat. Jadi itu cat-nya nanti yang akan kita jelaskan. Kemudian ada my turtle, horse, elephant, and so on begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti membicarakan fokus pada satu hewan begitu ya. Kemudian ada adjective juga, kata sifat. Contohnya adalah small, big, long, fast. Itu ciri-cirinya begitu ya, ciri-ciri fisiknya nanti yang terlihatnya. Kemudian menggunakan juga simple present tense, dan di sini kita fokusnya penggunaan kata is. Contohnya, my turtle is cute. Atau misalkan my turtle is green. Kalau tadi David bilang warna begitu ya, kita fokus ke warna, ya udah bilang di sana green. My turtle is green misalkan ya. Kemudian juga kita fokus pada kata has. Has di sini maknanya adalah mempunyai. Misal, it has small body. Si binatang itu mempunyai badan yang kecil, begitu ya. Jadi kita fokus pada kedua hal ini. Kemudian juga kita nanti akan mengetahui juga tentang action verb-nya atau aktivitasnya yang sering dilakukannya. Entah itu run, apakah sleep, atau work, eat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini ada say them. Let's see. Nah, ini ada beberapa bagian dari binatang. Beberapa bagian tubuh dari binatang. Here are some words for talking about animal body parts. Can you think of any animals that have these body parts? Kira-kira hewan apa sih yang punya spotted pattern kayak gitu? Yang punya totol-totol kayak gitu hewan apa ya? Ika, hewan apakah? Cireh, ma'am. Betul, giraffe ya. Jadi jerapah pasti pattern gitu ya. Bukan belang. Bentuknya begitu totol-totol begitu ya. Kalau misalkan yang ini hewan apa ya yang punya feather? It's chicken. Oke, chicken. Kemudian apa Chicken. lagi yang punya feather? Duck. Ya? It's a duck. Oke, duck. It's a duck. Betul, duck, chicken, kemudian bird juga ya. Kalau misalkan fur, yang punya bulu, hewan apa sih yang punya bulu? Cat. 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 Job. Apalagi? What else? Tiger, lion. Tiger, betul, lion, ya, and many more. Ya, jadi masih banyak sekali hewan yang punya bulu-bulu, ya.
Kemudian yang selanjutnya, how about this one? What animal that have scale? What animals that have scale? Scale itu sisik ya. Fish. Fish, good job Fish. ya, rata-rata fish. Atau misalkan snake juga punya ya. Snake punya scale juga. Dolphin How about punya nggak, apa? Mam? Dolphin, it's not. Ya, it doesn't have. It doesn't have ya. Kalau dolphin itu skinnya lembut, enggak bersih begitu. Ya, pernah ketemu sama dolphin? Silakan. Iya, pernah. Nah, oke. Nanti ketemu lagi ya, dan mungkin bisa lebih dekat lagi supaya bisa ngelihat ini dolphin ada scale-nya apa enggak ya, gitu. Jadi boleh nanti kalau ketemu lagi sambil diteliti ya. Kemudian, what animal that has this? Cat. Cat. Tiger. Oke, good. Lion. Tiger. Lion. Oke, jadi hewan-hewan yang berkaki 4 ya, rata-rata yang punya paus. Hewan apa yang punya gading? Elephant. It's an Ada yang elephant. elephant. Oke, good. Ya, elephant punya gading begitu. Atau kalau dalam gambar ini yang punya gadingnya itu adalah walrus atau seal ya, rata-rata punya ya. Oke, good. Next. Let's see for the next. Oke, kelas. Nah, this is the elephant. Would you like to read this, please? Priyo, ayo baca ini Yes. ciri-ciri dari elephant. Okay, it has big ears. Okay, It has good. long It has- trunk. Next. Okay, It good. has gray color. It has 4 legs. Okay, nice. Ya, you have good pronunciation. Ya, Thank bagus. you. Tingkatkan. Nanti teman-teman bisa mencontoh Priyo dalam mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini contoh dari bagaimana kita deskripsikan gajah, begitu ya. Ada big ears, punya telinga yang besar, long trunk, kemudian warnanya tadi David fokus ke warna, begitu ya. Warnanya abu-abu, kemudian juga punya 4 kaki. How about this? Oke, Atin, please read this. Okay, ma'am. It has 2 small horns. It has long neck. It has spotted pattern on its body. It has a tail, and it has 4 long legs. Oke, good job ya. Wah, kelas ini hebat-hebat, pronunciation-nya sudah luar biasa ya. Good. Next, nah ini let's get main information from a simple descriptive text. Jadi nanti kita akan menganalisis sebuah teks dan mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa membimbing kita untuk menemukan informasi. For example, what is it? Ya, apa itu? Apa yang sedang dibicarakan dalam teks itu? Misal, lion kah, bear kah, turtle kah, atau apa? Kemudian, what animal is it? Animalnya jenisnya apa? Apakah tame animal ataukah wild animal? Kemudian where does it live? Nah, ini tempat tinggalnya di mana? Kemudian what does it eat? Ini makanannya nanti boleh disebutkan. How does it move? Cara bergeraknya seperti apa? Nah, kemudian ini yang terakhir otomatis ini ciri-ciri fisiknya yang terlihat ya. Ciri-ciri fisik yang terlihat dari hewan yang nanti ada dalam teks yang akan kita analisis. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh penganalisisannya, kemudian main project tadi yang mind mapping. Jadi Ibu akan coba untuk membreak informasi yang ada dalam teks ini ke dalam sebuah mind mapping. Ya, di sini ada tentang blink-blink. Ya, oke. David, would you like to read this, please?
Please read Okay, this ma'am. text. Mhm. Okay. Bling bling, my golden retriever. This is Bling Bling, Okay, my good. golden retriever. He is 2 years old. He has long golden tail. All parts of his body are golden, except his eye, nose, and mouth. Bling Bling is an active and naughty dog. He loves to chew our shoes and sandals. Thank you. Okay, that's good. Thank you, David. Ya, oke, Sinta. Kira-kira dari teks yang dibacakan oleh David tadi, kita lagi ngobrolin apa ya spesifik binatangnya? Sinta? Iya, apa itu, Mam? Nggak tahu itu artinya Ya, apa itu. kira-kira. Oke, kalau dari apa? Dari teks kemudian dari gambarnya bisa menyimpulkankah kira-kira hewan Anjing apa? kayaknya ya, Mam. Oke, itu anjing ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa anjing itu? Dog. Tapi kok itu Oke, bukan good dog? job. Kenapa? Kok nggak dog? Kok my golden? Oh, kenapa? Oh, oke. Kenapa my golden enggak dog? Nah, ini salah satu jenis dari dog begitu ya. Salah satu jenis dari beberapa tipe anjing begitu ya. Dan salah satunya adalah golden retriever ini ya. Jadi betul ini adalah anjing cuman dispesifikan lagi menjadi jenisnya adalah golden retriever ya. Oke, Atin. Kira-kira ciri-ciri fisik apa yang Atin bisa tangkap dari teks ini? Okay, ma'am. All parts of his body are golden except his eyes, nose, and mouth. Is it Betul, true, ma'am? good job. Yes, that's true. Ya, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Jadi warna badannya adalah golden. Warnanya keemasan begitu ya, kecuali mata, hidung, dan mulutnya. Warnanya hitam ya. Nggak mungkin juga semuanya berwarna keemasan. Oke, ya. Di sana kita bisa mendapatkan banyak informasi, termasuk nah ini. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk mind mapping dari teks yang barusan kita diskusikan ya. Ada Bling Bling, ini namanya, nama dognya, kemudian dia usianya 2 tahun, kemudian jenisnya adalah Golden Retriever, kemudian it has golden body, it has long golden tail, it is active dog, it is naughty dog, and it loves to chew sandals and socks. Jadi kita dapatkan informasinya, baru kita bisa membuat mind mapping-nya dari informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, ini juga ada contoh lainnya ya. Ini ada contoh lainnya, ini tentang blontang, salah satu jenis anjing juga, ini Dalmatian. Kemudian, nah ini bentuk mind mapping-nya, informasi tentang blontang dari teks yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh-contoh lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan mind mapping. Ini hanya contoh-contohnya saja ya. Kalian nanti boleh mengembangkan sekreatifnya kalian dalam pembuatan mind mapping ini. Mind mapping itu peta konsep ya. Nah, it's time to do your own project ya. Hari ini kita akan fokus kepada pembuatan projectnya. Nah, Ibu di sini sudah membagi kalian ke dalam 4 grup. Group 1 consists of Aswir, Ita, and Sinta. Kemudian the second group, David, Ika, Frida. Grup yang ketiga, Hidayat, Dwi Asriana. Dan grup keempat adalah Prio dan Sumbulatin. Ya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Baik, Bu. Ketemu dengan kelompoknya? Sudah? Siap, Bu. Sudah. Sudah. Okay, ma'am. Good. Nah, sekarang silahkan pilih dulu top mau dibahasnya apa. Ini Ibu sudah sediakan 4 topik, 4 teks. Nanti Ibu bagikan begitu sesuai dengan pilihannya kalian. Apakah mau pilih yang my rabbit, ataukah my goldfish, or my canary bird, or my cat. Ini grup pertama, David. Bukan ya. Grup pertama itu Aswir, Ita, dan Sinta. Mau topik yang mana?
Aswir, are you here? Aswir aja yang milih, Bu. Biasanya kalau dipilihkan dia suka nggak mau. Oh gitu, Aswir, where is Aswir? Aswir? David. Aswirnya sedang sibuk ke toilet sepertinya ya, tadi minta izin. Sinta, would you like to please My cat. choose this? Rabbit Oke. dong, Bu. Nama Rabbit. pilihnya Mika. Sin, rabbit, Sin. Kenapa? Aduh, lo kan gitu mesti. Ya sudah, kamu aja yang milih. It is my favorite Oke, jadi mau apa animal. ini? Mau rabbit atau mau cat? Rabbit, Bu, nggak Rabbit apa-apa. ya. Ih, baik Oke, rabbit. Kita favoritnya tadi rabbit ya. Senang sekali kita dengan rabbit. Oke, good. Grup pertama rabbit ya. Berarti grup yang lain pilih yang sisanya begitu ya. David, how about you? How about your group? Which topic will you choose? David? Yes, I choose for my cat. Okay, my cat. Good. For the next, the third group. Dwi? Rio aja, Mem, yang milih. Okay, Priyo, how about you? Grup 4, Mem. Ya, mau pilih yang mana grup 4? My goldfish. Oke, my goldfish. Berarti sisanya yang kelompok ketiga, my canary bird. Ya, oke, good. Oke, sekarang silahkan. Ini Ibu sudah bagikan LKP-nya. Sekarang kita akan diskusikan. Ini yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang jadwal kegiatan pembuatan proyek. Jadi nanti proyeknya sudah ada tersedia di LKPD. Sekarang tahapan pertamanya kita akan menentukan dulu jadwalnya supaya nanti penyelesaian tugasnya tidak keteteran begitu. Belum, yang ini belum, yang itu belum gitu. Jadi kita akan buat jadwalnya secara runtut. Silahkan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan siapa ketua kelompoknya, kemudian ini jadwalnya tolong diisikan, ya. Bu, gak kelihatan, silakan. Bu. Itu gak kelihatan Kenapa? tulisannya, Ibu. Gak kelihatan. Oke, good, baik. Jika di sini di layarnya tidak terlalu terlihat, silahkan dibuka LKPD-nya di halaman yang kedua. Di halaman kedua itu ada, ya. Silahkan didiskusikan, kemudian dilihat. Dibuka dulu dong LKPD-nya, ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Oke. Sambil Ibu berkeliling ya, melihat pekerjaan kalian begitu dalam mendiskusikan jadwalnya. Oke, sudah ya? Wah, luar biasa ya, sudah dijadwalkan dengan baik, sudah dipilih ketua kelompoknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang berikutnya. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya dari teks yang sudah tadi dipilih. Kemudian, silahkan identifikasikan kalimatnya, kemudian klasifikasikan juga kata sifatnya. Misal, my cat is cute. Nah, sentence-nya berarti my cat is cute. Kemudian adjektifnya cute. Kata sifatnya adalah cute. Kata lucu yang tadi, gitu ya. Silahkan dianalisis, diidentifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam rubrik yang ini. Ke dalam kolom yang sudah disediakan di halaman selanjutnya di LKPD-nya. Oke, jika ada masalah boleh ya didiskusikan, kemudian ditanyakan juga ke Ibu, boleh. Kalau ada kendala, boleh ditanyakan ya. Sambil Ibu nanti periksa juga, dan insya Allah Ibu juga membantu kalian dalam menganalisisnya. Nanti Ibu bimbing begitu ya, cara penganalisisannya. Wah, ini kelompok 1, Alhamdulillah sudah pada nomor kalimat yang kelima, begitu, Masya Allah ya. Oke, yang lainnya masih mencoba membaca, oke. Oke, good ya. Oke, setelah Ibu tadi berkeliling dan lihat, Alhamdulillah sudah bisa menganalisisnya dengan baik dan sudah bisa mengklasifikasikannya. Kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Silahkan dibuka di halaman selanjutnya, kemudian dianalisis
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. What is the animal? What type is the animal? Begitu ya. Silahkan simpulkan, kemudian cari informasinya. Kalian boleh buka internet, kemudian boleh juga membuka buku. Kalau misalkan ada kosakata yang memang belum tahu, atau boleh bertanya kepada teman yang lainnya. Jadi nanti ini bisa membantu kalian dalam pembuatan mind mapping-nya. Jadi langkah pertama tadi, kemudian kedua, itu nanti itu akan membantu sekali dalam pembuatan mind mapping yang akan kita buat nanti pada akhirnya. Oke, sudah ya? Wah, luar biasa. Sudah selesai, Masya Allah. Kemudian silakan bagi yang sudah selesai, bisa masuk ke sini. Ini tinggal di copy paste saja, tinggal ditulis ulang, begitu ya, tulis ulang dari teks yang ada. Identification-nya yang mana, description-nya yang mana, language features-nya juga yang tadi kata sifatnya tinggal dipindah-pindahin aja, kan tadi sudah dianalisis ya. Sudah dianalisis kata sifatnya, tinggal dipindah-pindahkan. Oke. 2 minutes more ya. Silahkan diselesaikan. Oke, good ya. Setelah selesai ini, nah sekarang mari kita membuat project mind mapping-nya. Ibu sudah bagikan tadi ya, ada kertas kartonnya. Silahkan kalian gunakan untuk membuat mind mapping-nya, desain mind mapping-nya. Make sure nanti di dalam kartonnya ada judulnya, kemudian ada nama dari grupnya, nama-nama orangnya, membernya, kemudian nanti teksnya tinggal ditempel, boleh atau ditulis ulang juga boleh. Kemudian gunakan desain yang kreatif. Kreativitasnya silahkan dikeluarkan. Kalian boleh menuliskan apapun, menggambar, menghiasnya dengan hiasan-hiasan yang kreatif ya. Silahkan. Boleh juga menggunakan pensil warna ataukah pakai spidol, boleh ya. Ibu sudah berikan juga informasinya sebelumnya. Oke, silahkan ya. 10 minutes ya. 10 menit insya Allah cukup ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, wah, ini kelompok 3 kreatif sekali, Masya Allah ya. Gambar burung ternyata ya, hebat. Oke, ya. Kelompok Ita, wah kelinci, wah adaknya juga wortel. Wah, indah sekali ya. Oke, good. Oke, nice ya. Nanti setelah ini kita akan bersiap ya untuk mempresentasikan hasil proyek kita. Dan kita menunjukkan gitu, kita akan menunjukkan proyek kita kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sudah selesai ya semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang, oke, good, hebat. Berarti sekarang kita akan bersiap untuk mempresentasikan. Silahkan dilihat lagi tugas-tugas yang sudah dikerjakan, kemudian mind mapping, desain mind mappingnya silahkan dilihat kembali, takut-takut ada kata-kata yang salah, ataukah warnanya ada yang kurang, atau apa, silahkan dilihat dulu sebelum nanti kita presentasikan. Oke, sudah ya? Oke. Sepertinya sudah cukup baik kalian dalam mendesainnya. Sekarang let's present it in front of the class. Jadi sekarang kita akan mempresentasikannya secara bergiliran. Dimulai dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Nanti teman-teman yang lain, kelompok yang lain, saat ada temannya yang sedang presentasi, diperhatikan, kemudian juga nanti di akhir sesi presentasinya silahkan berikan masukan. Kemudian berikan saran, sehingga nanti produk mind mapping-nya lebih indah lagi. Atau takut-takut ada yang kata-katanya yang salah, boleh diperbaiki nanti, diusulkan, begitu ya, disarankan. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Wah, luar biasa ini ya. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok yang pertama. Luar biasa sekali presentasinya ya. Hebat ya, keren desainnya. Oke, silahkan berikan masukannya. Oke, wah terima kasih. Ini kelompok 4 memberikan masukan yang luar biasa ya. Masukannya luar biasa. Mungkin nanti kelompok 1 boleh diperbaiki ya. Diperbaiki, direvisi sebelum dikumpulkan supaya pekerjaannya semakin baik. Pun dengan kelompok yang lain ya.
Oke, good kelas. Luar biasa sekali. Ini kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah presentasi dengan luar biasa. Tadi banyak sekali masukan-masukan ya untuk proyek kita. Silahkan nanti diterapkan, diperbaiki, dan nanti setelah diperbaiki boleh dikumpulkan kepada Ibu proyeknya ya. Berikut LKPD yang sudah dikerjakan tadi ya. Oke, kelas itu mungkin ya. Jadi itu adalah desain mind mapping yang sudah kita buat, kemudian kita sudah membaca, kemudian menganalisis teks yang sudah ada. Nih, Atin, Ibu mau tanya, Tin, kira-kira pengalaman baru apa nih yang Atin dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada nggak pengalaman baru? Banyak, Mem. Oke, bisa sebutkan apa saja? Itu tadi, Mem, yang buat map-map tadi itu loh, Mem. Itu kan baru oke, banget itu, mind Mem. mapping. Hebat. Berarti nanti untuk membantu Atin belajar boleh pakai mind mapping ya, hebat. How about you, Ita? Pengalaman baru apa yang Ita dapatkan dari pembelajaran kita? Sama. Sama, Mem, kayak Atin, Mem. Sama ya, desain mind mapping Ya, begitu? baru belajar juga main mapping, Mem. Oke. Thank you Ita ya. Jadi kita sama-sama belajar hal baru di sini tentang mind mapping. Kalau Sinta, kendalanya apa tadi saat kerja kelompok, kemudian saat pembelajaran tentang animal ini? Kira-kira kendalanya apa yang dihadapi oleh Sinta? Nggak mau bantu, Mem, yang lain. Cuman aku sama Ita yang ngerjakan. Oh gitu, nanti make sure ya saling membantu. Nanti mungkin bantu revisi juga begitu ya, bantu revisi ya teman yang lainnya. Oke, good. Tapi Sinta overall bisa menyelesaikan permasalahan atau kendala yang ada kah? Bisa. Kan Ita pintar. Bisa, luar biasa. Oh, Masya Allah ya, muridnya Ibu ini pinter-pinter, hebat ya. Oke, good. Oke, kelas, dari pertemuan kita hari ini banyak sekali pengalaman yang sudah kita dapatkan, kemudian juga kita sudah belajar tentang animal ya, lebih dekat lagi dan lebih mengenal lagi tentang animal, tentang binatang yang ada di sekitar kita maupun yang ada di kehidupan kita begitu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang hobi atau aktivitas favorit kita. Kalau hari ini belajarnya binatang, kalau nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas yang paling kita senangi. Ya, otomatis banyak sekali Ibu yakin ya, ada yang hobi main game mungkin atau apa begitu. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Dadah, Mem. Semua sudah Jelas, Mem. Oke, good. It's clear ya untuk pembelajaran hari ini cukup jelas karena ini juga cukup mudah karena berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan binatang. Oke, class, that's all for today. Thank you so much for your almost attention. You have the good attention in this class ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Rina. Baik, kita lanjut ke observer ya. Siapa tadi observernya? Bu Frida? Halo? Bukan Bu, saya Bu Ika itu udah dari daftarnya. Bu Sinta, Bu. Saya, Bu. Bu Sinta. Ya. Baik. Baik, silahkan Bu Sinta. Ya, Masya Allah, overall sangat luar biasa Bu Rina ini ya Bu ya. Emang dasarnya Bu Rina sudah jago, ditambah pengalaman dari penampilan sebelumnya. Makin mantul, mantap betul. Ini aja mungkin ya, Bu. Saya masih belajar. ini mungkin durasinya ini terlalu banyak dihabiskan di sintak awal. Ini kalau saya lihat.
di sintak yang menentukan topik, mengaitkan dengan pertanyaan yang dasar tadi. Itu sangat banyak sekali slide-nya. Saya lihat pergantian dari sintak 1 ke sintak 2 untuk yang pembagian kelompok itu pembagian kelompok di sintak ke-28. Nah, jadi durasinya untuk untuk yang sintak pertama itu sangat banyak sekali, baru kemudian baru pengorganisasian kelompok tadi ya, mengorganize kelompok tadi. Itu terus mungkin bagi anak-anak SMP alur pembuatan mind mappingnya itu Bu Rina mungkin dari task berapa, terus diambil ke mind mapping, dimasukkan kemananya, mungkin bisa lebih diperjelas. Itu saja Bu dari saya, keseluruhan sangat bagus. Baik, terima kasih Bu Baik, masukannya. terima kasih banyak Bu Sinta. Masukannya juga cukup bagus. Itu menjadi penguatan ya buat Bu Rina, mana yang harus diperbaiki saat PPL nanti. Terima kasih Bu Sinta. Saya persilahkan Bu Kartika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bu Rina ini salah satu guru yang bersemangat dalam mengajar ya, sehingga muridnya cukup bersemangat. Ya, overall sudah baik Bu, PPT-nya sangat interaktif dan menarik, motivasinya luar biasa, sehingga Bu Rina membuka kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, dengan memotivasi anak-anak, sehingga di awal-awal itu sudah dapat motivasinya ya. Mungkin masukan saya tadi ya, mengurangi ceramah, metode ceramahnya dikurangi, difokuskan ke instruksi yang mengarah ke sintaknya agar manajemen waktunya itu lebih baik. Nah, itu yang pertama. Karena nanti kalau buat video kan nggak mungkin full juga ketika PPL. Mungkin bikin videonya 50 menit mungkin. Nah, jadi kan pembelajaran yang 80 menit harus dikompres menjadi 50 menit. Nah, sayang sekali kalau itu dihabiskan di 1 atau 2 sintak saja. Ya. Nah, itu sudah disampaikan. Lalu yang selanjutnya, mungkin saya tidak akan mengomentari sintak lagi, nanti ditambahkan Bu Fitro. Mungkin saya akan lebih menyoroti ke konten ya, Bu Rina. Coba guru bahasa Inggris yang lain, yang di SMP. What is the social function of descriptive text? Selain Bu Rina, karena Bu Rina udah punya pendapat sendiri tadi. To describe, tapi subjeknya yang lebih apa ya, spesifik, yang lebih apa khusus. Ya, ya. Jadi social functionnya tadi yang punya Bu Rina to give information. Ya, hati-hati ya Bu Rina, karena di SMP teks pertama yang diajarkan itu teks deskriptif di kelas 7, lalu dia nanti akan meningkat ke teks report di kelas 9. Di mana teks report dan teks deskriptif ini sangat mirip dan dia berketerkaitan. Jadi kalau deskriptif dia masih to describe. Jadi social functionnya kalau to give information itu kurang tepat. Nanti takut-takutnya nanti diarahkan ke teks report. Ya, sebenarnya report pun juga masih to describe, tapi to describe in general. Tapi ada juga beberapa textbook yang dia menggunakan social functionnya to give information about animal, itu masih bisa masuk kalau teks report. Tapi kalau teks deskriptif dia bukan to give information ya. Jadi social functionnya tidak tepat. Mungkin hati-hati kalau materi. Kebetulan saya ambil social function, kemudian pengertian yang begitu dari buku Bu, dari buku modul kita. Enggak, kalau to descriptive text, to describe. Mungkin baiknya Bu Rina memperkaya dulu pengetahuannya dengan membaca tidak hanya satu buku, berbagai sumber resources, jadi bisa membandingkan which one ya. Namanya aja tuh descriptive text. Kalau descriptive text to give information, dia nggak akan jadi descriptive text, akan menjadi teks yang lain. To describe something in specific ya. Nah, itu konten yang pertama yang saya soroti tadi karena nanti bisa salah penyampaiannya ke anak-anak ya. Lalu yang kedua di taks keempat. Taks keempat Bu Rina menyatakan itu analisa. Padahal itu sama sekali tidak ada kegiatan analisa di sana.
Itu masih C1, mengidentifikasi. Contoh, what is the name of the animal? The name of the animal is dog. Sudah titik sampai di situ, nggak bisa diapa-apakan lagi. What does it eat? It eats dog's food misalnya, atau makan bones. Nggak bisa dianalisa itu. Jadi itu bukan pertanyaan menganalisa. Ya. Ya, bagaimana? Itu hanya pengantar awalnya, Bu. Analisanya ada di pertanyaan paling bawahnya. Jadi ada beberapa informasi memang tidak disebutkan dalam teks yang disuguhkan. Jadi mereka harus bisa menyimpulkan begitu. Menyimpulkan itu masih C3. Masih C3. Belum menganalisa. Coba dicek taksonomi Bloom-nya. Ya, kalau menganalisa itu beyond the text sudah, Bu Rina. For example, why does the dog eat, for example, bones instead of the grass? Why? Nah, mungkin itu bisa menganalisa. Oh, mungkin karena ini. Jadi menganalisa itu dari sesuatu yang kecil, jadi kita meneliti, benar nggak dijabarkan. Nah, jadi itu adalah proses analisa. Kalau cuma ditanyakan, ini namanya hewan apa? Dog, udah selesai. Hidupnya di mana? Di sini. Makannya apa? Di sini. Ya sudah, tidak ada proses analisa di sana. Jadi mungkin perlu perbaikan di text 4. Kalau memang mau menganalisa, ya diarahkan ke sana. Bukan ke pertanyaan-pertanyaan yang tersurat ya itu ya. Ada di teks. Ya, jadi saya hanya ingin menyoroti kontennya saja. Mungkin yang lain-lainnya nanti diberikan masukan oleh Bu Fitro. Terima kasih. Terima kasih, Bu, masukannya. Baik, terima kasih Bu Kartika. Semakin banyak yang praktek, pelajaran yang kita peroleh juga semakin banyak ya Bapak Ibu, dan memang peer teaching ini sebagai forum bagi kita untuk saling belajar. Tentu diharapkan dari masing-masing praktikan kita mendapatkan hal baru, baik itu berupa pengembangan maupun mungkin ada kesalahan dalam menempatkan atau memposisikan sebuah langkah atau kegiatan. Baik, dari Bu Rina secara runtun sudah ditunjukkan selama proses pembelajaran, dan tadi sudah dikategorikan sebagai guru yang sangat bersemangat gitu ya. Kalau saya jadi murid itu rasanya enak gitu, nggak usah susah-susah kalau diajari Bu Rina, karena sudah ditunjukkan secara detail dari awal gitu ya. Bu Rina takut kalau muridnya nggak bisa. Tadi sesi metode tanya jawabnya panjang sekali. Bu Sinta mencermati sampai slide berapa tadi Bu Sinta? Slide 27, Bu. 27. Ya, jadi pengantar penggunaan metode tanya jawabnya sampai panjang. Itu mungkin ciri khas Bu Rina ya. Bapak Ibu yang lain punya ciri khas yang berbeda. Hanya mungkin sedikit saya memberikan pertanyaan penguat ya. Bapak Ibu di dalam project based learning itu sintak pertama kita berbunyi apa? Menentukan topik, Bu. Ada lagi? Terus? Identification problem. Raising problem. Ya, ada identifikasi problem ya. Benar ya? Saya hanya menguatkan Bapak Ibu. Benarkah Bapak Ibu? Ada ya? Kok ragu ini sepertinya. Kan Bapak Ibu nanti hampir semua akan menggunakan project loh. Masih buka catatan, Bu. Apa? Bagaimana Bu Ita? Masih buka catatan. Buka catatan boleh. Supaya yakin buka catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Raising problem. Ya, ada ya. Menentukan pertanyaan mendasar bukan, Bu? Menentukan Terus masalah. apa lagi? Menentukan masalah, mengidentifikasi masalah diri. Oke, ada itu ya. Baik.
dari tahapan yang dilakukan Bu Rina tadi, saya coba berikan gambaran ya. Misalnya Bu Rina tadi ada berapa teks yang ditunjukkan ya? Kayaknya ada dua Bu. Kalau yang berbentuk teks ada 2 teks. yang pertama Kalau tadi yang masalah untuk project ini ada 4 Bu. Ada 4 untuk proyeknya. itu topik kan? Topik yang dipilih kan, bukan teks kan? Ya. Ya. Nah, tadi yang di sajian teks Itu ada 2. Ada 2, betul. Nah, Bu Rina sebenarnya Bapak Ibu semua ya mungkin nanti bisa dicek kembali sebagai bentuk persiapan di dalam project based learning ada termunculkan salah satu kegiatan di dalam sintak yang pertama itu adalah mengantarkan peserta didik pada sebuah masalah. Nah, sebenarnya materinya Bu Rina tadi bisa diotak-atik. Misalnya ya Bu Rina, di dalam salah satu teks itu ada kata sifat yang sengaja disalahkan oleh Bu Rina. Oke. Nah, ketika Bu Rina leading peserta didik dengan beberapa pertanyaan, metode tanya jawabnya tadi yang banyak sekali. Nah, salah satunya Bu Rina boleh kemudian mendorong mereka untuk menyadari, is there something what is mungkin strange gitu ya, yang aneh yang mereka bisa tangkap dari teks yang sedang Bu Rina sajikan. Ini untuk menguatkan peserta didik bahwa apa yang nanti harus mereka munculkan di dalam proyek itu harus benar-benar karakter yang relevan, yang tepat, sesuai dengan topik yang dipilih. Jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai muncul seperti penyadaran kepada peserta didik bahwa ada saatnya teks kita itu salah dan itu memunculkan problem dalam sebuah descriptive text. Jadi Bu Rina, 2 teks yang disajikan tadi boleh dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk menyadarkan peserta didik akan sebuah masalah yang muncul di dalam teksnya. Dan mereka kemudian di leading untuk bisa menemukan ternyata memang ada kesalahan di dalam teks itu. Dari kesalahan itu mereka akan menjadi lebih aware bahwa descriptive is not as easy only mentioning adjective. Tapi adjektif itu harus relevan dengan apa yang sedang dideskripsikan untuk menghindari sebuah kesalahan dalam mengidentifikasi atau mendeskripsikan barang, benda, atau orang. Jadi ada tahapan, ada bagian tahapan dalam project based learning untuk menyadarkan peserta didik akan kemungkinan munculnya problem atau kesalahan di dalam membuat teks deskriptif. Sehingga ketika mereka nanti membuat project mereka sendiri, teks deskriptifnya mereka sendiri sesuai dengan topik pilihan, mereka sudah aware dengan pengalaman belajar itu. Nah, itu sepertinya tadi yang belum muncul di kegiatan Bu Rina. Baik Bu, nanti mungkin teksnya akan yang atas-atas tanya jawabnya akan dikurangi, kemudian yang itu dinaikkan dan itu menjadi bahan diskusi masalah mungkin sebelum ke project. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu